yesterday. Sitting in my bedroom, there in the silence, wonder if the fire's burning low. Overcomplicated, our last conversation, maybe it was nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada materi kali ini Bapak akan membahas kompetisi dasar 3.7, yaitu memahami prosedur gerak dasar, mengambang atau water trapen, dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kamu akan dapat menjelaskan gerak dasar mengambang sebagai teknik pertama dalam menguasai olahraga renang dan dalam melakukan aktivitas di dalam air dengan baik. Yang kedua, kamu akan dapat menjelaskan alat bantu apa saja yang digunakan dalam menjaga keselamatan diri di dalam air saat berlatih teknik mengambang. Yang ketiga, kamu akan dapat menjelaskan teknik berlatih mengambang bersama teman dan secara mandiri di kolam dangkal. Yang keempat, kamu akan dapat menjelaskan gerak dasar meluncur di dalam air. Yang kelima, kamu akan dapat menjelaskan cara penyesuaian diri dengan air, berjalan di dalam air, dan latihan bernapas pada teknik renang. Yang keenam, kamu akan dapat menjelaskan upaya untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain selama berada di kolam renang dan pantai. Yang terakhir, kamu akan dapat mempraktikkan gerakan meluncur dari contoh yang sudah diberikan oleh guru. Untuk pembahasan materi, Bapak sudah merangkum dari buku kalian, yaitu tema 7 yang berjudul Perkembangan Teknologi. Untuk pembahasan materi pertama, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian olahraga renang. Yang kedua, alat bantu dalam menjaga keselamatan diri dan sekaligus dapat digunakan untuk berlatih mengambang pada halaman 17. Yang ketiga, teknik berlatih mengambang bersama teman dan secara mandiri pada halaman 37-38. Yang keempat, teknik dasar meluncur pada halaman 80. Yang kelima, belajar berenang pada halaman 82-84 yang terdiri dari penyesuaian dengan air, berjalan di dalam air, latihan bernafas, dan gerakan meluncur. Untuk yang keenam, memahami tanda bahaya saat berada di kolam renang pada halaman 125-126. Yang ketujuh, upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air pada halaman 141-142. Yang kedelapan, menjaga keselamatan diri dan orang lain selama berada di pantai pada halaman 181-182. Yang terakhir, peraturan keselamatan diri dan orang lain pada kolam renang pada halaman 195-197. Baik, untuk materi pertama kita akan bahas tentang pengertian olahraga renang. Renang adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki untuk menyelam ataupun mengambang. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Untuk materi kedua yaitu alat bantu dalam menjaga keselamatan diri dan sekaligus dapat digunakan untuk berlatih mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung berikut. Kalian bisa lihat pada layar kalian. Di situ ada 4 alat bantu yang bisa digunakan untuk berlatih mengambang. Dari yang sebelah kiri yaitu ban lengan,
Di sebelahnya ban lengan yang warna kuning, yaitu rompi renang. Di samping rompi renang ada papan luncur. Dan yang terakhir yang bentuknya bulat adalah ban renang. Contoh menggunakan alat dalam belajar mengambang. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh secara bergantian atas dan bawah. Kalian bisa lihat layarnya di depan. Yang sebelah kiri dilakukan menggunakan ban pelampung. Dan yang sebelah kanan menggunakan papan peluncur. Yang sebelah kanan sudah menggerakkan kakinya secara bergantian atas dan bawah untuk belajar mengambang. Selanjutnya, untuk materi ketiga, teknik berlatih mengambang bersama teman dan secara mandiri. Untuk belajar teknik mengambang, selain bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu, dapat juga dilakukan bersama teman. Caranya adalah dengan berpasangan. Salah satu teman berdiri di dalam kolam dan satunya lagi melakukan gerakan dengan berpegangan tangan dan kedua kaki digerakkan. Seperti pada gambar yang kalian lihat di depan, ya. Salah satu teman berdiri dan yang satunya lagi melakukan dengan berpegangan tangan dan kedua kaki digerakkan. Selanjutnya, untuk belajar teknik mengambang, dapat juga kamu lakukan secara mandiri yang dilakukan di tepi kolam dan menggunakan kedalaman kolam yang dangkal. Bagaimanakah cara melakukannya? Kalian bisa lihat gambarnya. Selanjutnya, di sini adalah tahap-tahap gerak dasar dalam mengambang. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Yang keempat, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Yang kelima, masukkan kepala ke dalam air. Yang keenam, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Yang ketujuh, posisi tangan sejajar bahu. Yang kedelapan, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Yang kesembilan, lakukanlah berulang-ulang. Selanjutnya masuk ke dalam materi keempat, yaitu teknik dasar meluncur. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Apa yang dilakukan saat meluncur? Kalian bisa lihat gambarnya. Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Ya, kalian bisa lihat pada gambarnya. Untuk materi kelima, yaitu belajar berenang. Ada 4 dasar dalam belajar berenang. Yang pertama, penyesuaian dengan air. Yang kedua, berjalan di dalam air. Yang ketiga, latihan bernafas. Yang keempat, gerakan meluncur. Dari materi yang kelima ini, kalian bisa lihat sendiri pada buku tema kalian di halaman 82 dan 84. Kalian bisa melihatnya dan membacanya dari keempat dasar dalam belajar berenang. Selanjutnya, yang keenam adalah memahami tanda bahaya saat berada di kolam renang. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati.
Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Yang pertama, tanda kedalaman air. Yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendiri. Yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Berikut adalah gambar-gambar yang barusan Bapak sudah jelaskan. Dari posisi gambar sebelah kiri atas, yaitu tanda kedalaman air. Di sebelahnya ada dilarang mendorong, dan yang paling kanan atas dilarang terjun di kolam dangkal. Sebelah kiri bawah dilarang berenang sendiri, dan sebelah kanan bawah dilarang berjalan di tepi kolam renang. Selanjutnya masuk ke dalam materi ketujuh, yaitu upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri, ada tulisannya di situ. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Selanjutnya, menjaga keselamatan diri dan orang lain selama berada di pantai. Ini untuk materi ke-8. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai? Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Masuk pada materi ke-9, yaitu peraturan keselamatan diri dan orang lain pada kolam renang. Pada saat kita membeli tiket masuk ke dalam kolam renang, terdapat tata tertib peraturan kolam renang yang harus ditaati pengunjung. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Berikut adalah peraturan yang biasa dipakai pada fasilitas kolam renang. Kalian bisa lihat sendiri di depan. Peraturan kolam renang, jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Kedua, gunakanlah pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Yang keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Kedelapan, tidak berlarian di tepi kolam. Kesembilan, tidak melompat ke dalam kolam. Yang terakhir, tidak bermain-main di dalam kolam. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah melihat video pembahasan materi kita kali ini. Semoga video yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan untuk kalian semua. Jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.